Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan jurus ancaman akan keluar dari Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini gara-gara negara-negara sekutunya di Eropa tidak mau mengirimkan bala bantuan kapal perang untuk membuka blokade Selat Hormuz. Trump menyalahkan sekutu Amerika Serikat seperti Inggris dan juga Perancis. Mereka menolak ikut terlibat dalam perang tanpa tujuan akhir yang jelas dan tanpa konsultasi dengan mereka. Trump secara khusus menuding Perancis karena tidak mengizinkan pesawat Amerika Serikat terbang di atas wilayah Perancis saat mengirimkan pasokan militer ke Israel. Prancis sudah mengizinkan Angkatan Udara AS untuk menggunakan pangkalan Istres di Prancis Selatan dengan jaminan pesawat yang mendarat di sana tidak akan terlibat dalam serangan ke Iran. Trump kesal dan bilang punya beberapa sekutu yang sangat buruk di NATO. Ia juga berharap tidak akan pernah membutuhkan mereka. Pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap kekesalannya pada mitra dekatnya di Eropa, sekitar 35 negara akan menggelar pertemuan virtual untuk membahas upaya membuka kembali Selat Hormuz. Pertemuan digelar pada hari Kamis ini. Pertemuan yang dikoordinasi oleh Inggris itu berupaya mencari cara untuk memberi tekanan diplomatik dan politik agar Iran mengizinkan tanker-tanker melewati Selat Hormuz. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis untuk membahas langkah-langkah konkret dan detail operasional. Gagasan ini mirip dengan koalisi sukarelawan untuk mendukung keamanan Ukraina setelah gencatan senjata. Koalisi ini sudah dibentuk dan dipimpin oleh Inggris dan Perancis. Koalisi untuk Selat Hormuz disebutkan akan diikuti oleh 35 negara termasuk Jerman, Italia, Kanada, dan Uni Emirat Arab. Saudara, lalu benarkah rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggempur Iran justru disabotase anggota NATO yang gelisah menanggung dampak perang? Benarkah Trump ditinggalkan sekutunya yang duduk bersama dalam NATO? Kompas TV langsung bertanya kepada Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Prof. Muradi. Hai Mas Ian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, ini analisis Anda terkait dengan komando dan juga pengendalian. Bagaimana retorika kemarahan Trump ini dapat mempengaruhi struktur komando terpadu antara Amerika Serikat dan sekutunya dalam menghadapi potensi eskalasi dengan Iran? Ya, yang pertama memang bukan bersyukur ya. Kita kita punya pemimpin dunia dalam arti pemimpin Amerika Serikat itu kemudian memiliki karakteristik terbuka. Jadi sebenarnya kita bisa menduga arah politiknya kemana. Artinya memang secara prinsipnya memang pada akhirnya situasi yang dihadapi oleh oleh mereka di lapangan terutama untuk command and control ya. Itu berkaitan misalnya pada ada upaya kemudian mendorong upaya proses politiknya itu lebih ke unilateral ya. Jadi memang lebih kepada personal satu negara atau bahkan mungkin dua negara dalam Israel, tapi tetap dalam posisi ini itu akan diarahkan kepada satu negara pada Amerika Serikat. Yang kedua, ini yang penting sebenarnya adalah ada kemudian di sisi itu di command control itu akan terjadi misalnya mereka nggak yakin betul misalnya apa yang mereka lakukan itu betul atau tidak. Ada kalau bahasa kita disebut sebagai ada erosi kepercayaan ya. Benar nggak ini yang mereka lakukan? Karena ini juga menjadi psikologis, beban psikologis buat anggota di bawah ya. Nah yang ketiga memang ini juga lebih kepada soal kondisi psikologis nanti di pasukan yang sudah dikirim. Mereka akan kemudian dihadapkan pada dua hal. Pertama, mereka kemudian didorong dikirim untuk atas nama negara, tapi kemudian di dalam negeri misalnya itu kemudian mereka mendapatkan penolakan. Yang artinya demonstrasi sampai 2 minggu terkait dengan No Kings misalnya itu juga menjadi beban. Ini agak mirip sebenarnya kalau Mas Ian ngecek ke belakang ketika Amerika Serikat bergabung ke menyerang Vietnam di tahun 69, 68, 69. Jadi memang ada situasi yang membuat command controlnya menjadi tidak terlalu efektif. Nah yang ketiga saya kira kalau itu terjadi memang kemungkinan besar Israel dan juga Amerika Serikat membentuk
aliansi normatif ya, yang memang di luar aliansi yang sudah ada. Jadi memang misalnya mereka akan mendorong beberapa agenda-agenda tertentu, misalnya aliansi ad hoc yang memang mengarah pada beberapa tempat atau beberapa negara yang mereka mau terlibat. Ini yang saya kira Hmm. juga hati-hati betul. Kenapa? Karena nggak semua bisa terbuka. Katakanlah begini, saya nyebut misalnya di Timur Tengah, yang kemudian mendukung Amerika Serikat kan adalah, saya nyebut misalnya negara ada Arab Saudi gitu, tapi dia Mhm. nggak berani terbuka. Atau misalnya kemudian Jordan, yang bahkan Jordan kemudian akhirnya berpikir dua kali untuk kemudian menarik diri. Nah, tapi Uni Emirat Arab dan sebagainya juga dalam posisi di tengah-tengah. Jadi kalaupun itu kemudian didorong untuk aliansi ad hoc, maka saya khawatir sebenarnya bukan negara yang akan diajak untuk beraliansi. Ini memang adalah menjadi bagian penting, misalnya tadi yang sebut di awal soal kemungkinan besar adanya kelompok-kelompok yang kemudian terpisah dari entitas negara. Seperti misalnya kelompok Kurdi ya, itu kan yang kemudian bisa menjadi pintu masuk mereka di Hmm. bagian utara wilayah Iran, di mana mereka juga punya masalah dengan Hmm. dengan wilayah di Iran sendiri, begitu Mas Ian. Oke, Prof, tadi Anda menyebutkan soal erosi kepercayaan dari negara-negara sekutu begitu. Kalau kita bisa elaborasi sebetulnya faktor apa saja yang membuat negara sekutu ini rasa percayanya tereduksi begitu kepada Amerika Serikat dan terlebih personal kepada Presiden Donald Trump. Apakah termasuk soal tujuan perang yang semakin lama semakin tidak jelas? Ya, satu yang kemudian membuat mereka tidak nyaman ya, saya nyebut tidak nyaman kenapa? Karena narasi American First itu. Jadi memang mendahulukan kepentingan Amerika Serikat. Dalam konteks sekutu misalnya di NATO itu, perkara mereka negara yang memang sifatnya bukan agresor ya, mereka lebih kepada melakukan defensif, melakukan penyerangan kalau mereka diserang atau mereka terancam kepentingan nasionalnya, itu menjadi unik. Kenapa unik? Karena memang membuat mereka kalau setiap ada serangan atas nama misalnya keterlibatan NATO, ya harus didiskusi dulu, ngobrol dulu di antara mereka. Nah, baru kemudian habis itu mereka dalam waktu tertentu misalnya akan ngomong ke wilayah ke kongres atau ke parlemen masing-masing. Itu yang nggak terjadi. Nah, ini berulang-ulang sebenarnya dalam posisi yang dilakukan oleh Trump periode pertama maupun yang sekarang begitu. Nah, yang kedua, ini kemudian secara politik sebenarnya tidak diuntungkan negara sekutu, terutama negara Hmm. NATO ya, karena mereka merasa bahwa ini single action dari Amerika Serikat, tidak bukan single bukan group action yang dilakukan oleh NATO. Berbeda misalnya ketika kasus misalnya mereka menyerang Irak tahun 2003 atau menyerang mereka Libya di 2007 2008, memang secara prinsipil keberadaan serangan tersebut itu semata-mata untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Nah, yang kedua Mas, saya kira penting juga kemudian ada satu situasi di mana NATO sendiri juga kemudian berkembang sebagai satu entitas sendiri ya. Mereka menganggap bahwa dulu mungkin ketika era perang dingin era leadership Amerika Serikat menjadi penting, tapi sekarang mereka juga bisa menata kelola wilayah sendiri. Terutama misalnya negara besar di Eropa, ada Inggris, ada Prancis, Jerman dan seterusnya begitu. Jadi kalau saya melihatnya memang ini akan bergeser bahwa peran geopolitik Amerika Serikat di Eropa itu akan bergeser ke negara-negara yang disebutkan di awal, either Prancis, kemudian Inggris dan juga mungkin Jerman seperti itu, Mas. Oke, berarti salah satunya yaitu tidak menguntungkan untuk terseret perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran begitu. Kalau kita berbicara, Prof, soal kalkulasi Ya, risiko regional, apakah keengganan sekutu ini merupakan bentuk pengakuan atas kerentanan pertahanan udara mereka terhadap serangan rudal balistik Iran yang semakin presisi? ya, kalau dari posisi tertentu sebenarnya mereka lebih banyak alasannya lebih ke soal alasan ini tidak dibicarakan secara kelompok ya, jadi memang selain itu memang kedua adalah keberadaan keuntungan ekonomi politik untuk negara-negara struktur sendiri. Karena begini Mas, kalau kita ngelihat struktur NATO ya, mereka berdiri sampai kemudian hari ini kan sifatnya kelompok. Dan NATO itu juga jangan lupa bahwa NATO adalah Uni Eropa ya, memang pada akhirnya mereka terkait dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau dikatakan misalnya mereka merasa perlu ada presisi, saya kira itu menjadi salah satu poin penting saja bahwa keberadaan Iran dengan target yang kemudian kuat dalam misalnya katakan didukung tidak oleh asimetri strategi ya dilakukan oleh Rusia maupun Tiongkok, itu menjadi salah satu mereka berpikir untuk kemudian bahwa ini adalah perang bukan atas nama kelompok atau atas nama NATO, tapi ini semata-mata untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Amerika Serikat, dan itu mencederai ya. Misalnya katakanlah olok-olok mereka terkait dengan Perdana Menteri Inggris, kemudian juga
terakhir misalnya Presiden Prancis dengan istrinya dan seterusnya begitu, buat banyak pihak di sana tuh tidak etis dan juga menjadi salah satu poin mengapa kemudian mereka tidak ingin terlibat. Bahwa misalnya ada kesepakatan atau ada keengganan untuk terlibat karena dari awal keberadaan perang ini semata-mata untuk kepentingan minyak dalam negeri Amerika Serikat. Kalau misalnya hari ini misalnya Trump menyatakan itu secara terbuka misalnya bahwa mereka menyerang Iran karena ingin minyaknya seperti mereka menyerang Venezuela begitu. Jadi akhirnya terbukti betul bahwa yang dilakukan oleh Spanyol, oleh Inggris, oleh Prancis dan negara yang lain untuk menahan diri tidak terlibat itu terjawab sendiri oleh apa yang disampaikan oleh Trump secara terbuka dalam berbagai pernyataan di pers begitu, Mas Ian. Oke, Prof, tadi kita juga sempat berbicara sebelum on air terkait dengan bagaimana sih situasi terbaru perang antara Amerika Serikat, Israel terhadap Iran ini begitu. Yang terbaru adalah memang Trump menyatakan ingin mengakhiri perang ini 2 hingga 3 pekan kemudian dan ingin meninggalkan Selat Hormuz dan juga seolah-olah ngambek begitu ke negara sekutu dan juga NATO terkait dengan tidak terlibatnya mereka dalam perang ini. Kalau Anda melihat kondisi terbaru saat ini, Anda juga tadi menyebutkan soal burden sharing atau berbagi beban. Kalau bisa dijelaskan terkait hal ini seperti apa, Prof? Ya dari awal penyerangan terhadap Iran itu resikonya 3, Mas ya. Yang pertama memang ini high cost ya, karena memang dia negara yang diserang bukan negara yang berbatasan langsung dengan mereka. Sama seperti mereka misal operasi mereka di Venezuela kemarin ya, walaupun itu mereka berhasil. Artinya apa? Artinya harus ada transit area. Nah, transit area itu bisa negara-negara sekitar negara yang mau diserang atau kemudian adalah military base mereka. Masalahnya adalah military base mereka kemudian disikapi oleh negara-negara Timur Teluk atau negara Timur Tengah itu kan tidak responsif ya. Artinya bahasa militernya ada eskalasi. Jadi beberapa negara mereka hanya berpikir bagaimana membuka teluk Selat Hormuz. Di luar itu mereka nggak ingin terlibat. Nah, yang ketiga saya kira penting juga dilihat bahwa posisi dari serangan ini semata-mata untuk kepentingan yang nggak jelas. Artinya secara resiko politik ekonomi buat mereka itu menjadi penting. Artinya saya melihatnya memang keberadaan perang ini semata-mata untuk kepentingan Amerika Serikat. Jadi mereka nggak mau mengulang di tahun 2003. Artinya apa? 2003 ketika mereka menyerang Irak itu yang diuntungkan itu adalah waktu itu adalah bisnis college-nya Bush waktu itu. Jadi memang mereka tidak mendapat untung apapun dan ternyata dugaan Irak punya senjata kimia dan seterusnya itu tidak terbukti. Artinya sebenarnya itu yang mereka nggak mau lakukan, makanya penting buat NATO atau sekutu untuk duduk bareng mau ngapain kalau mau nyerang. Itu yang kemudian tidak terlihat. Jadi secara prinsipil memang bebannya high cost sekali. High cost itu harus ditanggung bersama dan itu nggak mungkin dilakukan Amerika Serikat sendiri dan juga Israel. Karena dari di Kongres sendiri sudah nolak. Yang kedua adalah penolakan dalam negeri terutama terkait dengan perang ini dan gejala kekerajaan itu yang kemudian membuat merasa bahwa presiden menjadi perlu dikoreksi dalam konteks kebijakan yang dilakukan. Terutama misalnya yang paling mudah sebenarnya adalah Trump akan berpikir 2 kali untuk menyerang secara darat. Yang di awal saya bilang katakan bahwa karena mekanismenya untuk memobilisasi pasukan ratusan ribu masuk ke Selat Hormuz saja itu butuh minimal katakanlah misalnya 1,5 bulan. Dan itu dananya nggak sedikit. Itu yang kemudian harus dibagi rata. Nah kalau itu dibebankan semua untuk perang lawan Iran, itu saya kira secara prinsipil tidak menguntungkan baik sebagai entitas negara maupun entitas militer. Karena apa? Karena jangan lupa Mas yang di awal tadi Mas Ian bahwa pasukan yang dikirim itu harus patriotik, harus punya perasaan bahwa mereka itu kesana karena memang kepentingan negara. Tapi bagaimana mereka berangkat kemudian penolakan puluhan juta demonstrasi knocking itu menjadi salah satu mereka kan update ya, mereka punya gaji dan segala macam yang pada akhirnya kesana ngapain kalau ternyata dalam negeri mereka ditolak. Jadi pembagian sharing ongkos perang saya nyebutnya ya itu menjadi beban yang agak serius terutama untuk misalnya untuk Israel dan juga Amerika Serikat. Jadi kalau dibagi 2 saya mencurigai bahwa memang pertama Israel ya itu akan dalam posisi yang tidak menguntungkan karena mereka habis sumber daya seperti itu, Mas Ian.
Oke, seperti Prof bilang tadi, bukan hanya diabaikan oleh negara-negara anggota NATO, Trump juga ini menghadapi gelombang protes knocking di dalam negeri Amerika Serikat. Namun kita bahas usai jeda, Prof. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.